bantuan tool alat. Oke, langsung saja. Sebentar, ini ada berapa mahasiswa ini yang sudah baru 33 mahasiswa dari 42 ya. Oke, analisis regresi dan korelasi sederhana. Jadi apa itu analisis regresi dan korelasi? Jadi analisis regresi itu digunakan untuk mempelajari mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel. Ya, itu dua variabel di sini X dan Y atau lebih ya, atau lebih. Jadi Y dan X1, X2, X3 dan seterusnya. Nanti variabel tersebut akan diketahui hubungannya. Nah, untuk mengetahui hubungan ini, itu ada uji analisis regresinya. Jadi analisis regresinya itu dia menghitung dulu, oh dia ada hubungannya. Nah, nanti setelah begitu mengetahui ada hubungannya, maka nanti ada analisis untuk korelasi. Nah, korelasi itu bertujuan seberapa kuat atau berapa kedekatannya atau derajat kedekatannya antar variabel tersebut. Ya, jadi yang perlu kalian ketahui ini ya. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama analisis regresi. Jadi untuk mengetahui apakah dia ada hubungan. Gitu ya. Nah, kalau saya contohkan begini. Si A dan si B itu laki perempuan ya, itu dia apakah dia ada hubungan atau tidak. Maka kita uji di sana. Kita tanya, kamu ada hubungan atau enggak di sana? Hubungan gini bla bla bla. Oh, ada. Nah, kemudian berarti dia ada hubungan gitu kan ya. Nah, terus kita akan mengetahui seberapa besar atau seberapa kuat hubungan antara dua anak manusia tersebut. Nah, itu yang satunya tadi menggunakan regresi, yang satunya korelasi, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan di sini ada 3 mahasiswa ya, saya katakan 3 mahasiswa dengan saya, misalkan, jadi kalau ada 3 mahasiswa dengan saya di sana, berarti secara otomatis nanti ada 4 ya, ada 4, gitu kan ya. Kalau tadi ada 2, maka komponennya variabelnya 1X, 1Y. Gitu ya. Jadi komponennya 1X, 1Y. Nah, karena di sini hanya ada 2 variabel X dan Y, satunya adalah independen, satunya dependen, satunya variabel terikat, satunya bebas, gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalkan Pak, saya ada punya tadi saya katakan saya 4 variabel. Misalkan saya ada 3 mahasiswa. Nah, misalkan saya ini adalah variabel Y, maka yang mahasiswa itu adalah variabel X. Tetapi di sini pertanyaannya, Pak, kan itu kan variabel X dan Y saja, tetapi ini variabel Y dan X, tapi X-nya ada 3. Berarti di sana Y-nya Y terhadap X1, X2, X3. Nah, begitu adik-adik ya. Jadi begini, kalau nanti di sana ada variabelnya itu yang X ya, yang X-nya itu banyak, maka dia nanti ada uji secara berkelompok dan uji perorangan. Jadi perorangan. Jadi nanti bagaimana hubungan saya dengan si A, misalkan ini ada 3 mahasiswa nih ya, Agus Suprianto, Ridho, dan Rismadin misalkan. Maka nanti yang akan dicari itu hubungan perorangannya. Jadi antara saya dan Ridho bagaimana, antara saya dan Agus bagaimana, dan saya dengan Rismadin bagaimana. Ya, oh ternyata ada hubungannya. Lah hubungannya bagaimana antara satu per satu tadi saya dengan Ridho bagaimana, Agus Supriyanto bagaimana, Rismadin bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan secara kelompok. Secara kelompok itu hubungan saya dengan ketiga-tiganya secara menjadi satu bagaimana. Ya, itu tolong nanti dibedakan ya nanti ya. Nanti kalian akan jelas nanti di dalam teori matematisnya ya, terus statistik ya. Jadi di sini ada variabel variabel X dan Y. Nah, variabel X-nya itu adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, variabel yang diketahui. Sedangkan variabel Y itu adalah variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Jadi X-nya itu mempengaruhi atau tidak, mempengaruhi atau tidak, gitu kan ya. Nah,
Kemudian analisis itu bertujuan tadi untuk analisis korelasi itu bertujuan mengetahui seberapa kuatnya hubungannya. Ya, jadi kalian perhatikan dulu ini ya, bagaimana nanti cara menghitungnya. Nah, macam hubungan antara dua variabel itu ada tiga adik-adik ya. Sebetulnya ada tiga itu ya. Ada tiga, di mana hubungannya itu adalah hubungan positif. Yang kedua hubungan negatif, dan ketiga dan tidak ada hubungan. Ya. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah nanti begitu kalian dinyatakan bahwa pada saat perhitungan, kemudian dinyatakan ada hubungan, ya. Oh, saya dengan Andi Rahman ini ada hubungan, misalkan saya dengan Agus Supriyanto, dengan Ridho itu ada hubungan. Hubungannya apa? Hubungan positif atau hubungan negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Ya, begitu kalau di sana dikatakan tidak ada hubungan, maka tidak ada korelasinya. Namanya aja tidak ada hubungan, nanti dikatakan seberapa kuat hubungannya gitu kan ya. Ya kalau seberapa kuat, kalau tidak ada hubungan kok seberapa kuat, berarti ya tidak ada gitu kan ya, tidak kuat gitu kan ya. Ya, itu pertama itu. Tapi nanti begitu dikatakan ada hubungan, maka saya akan bertanya hubungannya positif atau negatif. Ya, contohnya bagaimana gitu kan ya? Contohnya bagaimana? Contoh begini dia ya. Oh, saya dengan Ridho ini hubungannya saya positif. Saya hubungannya positif. Nah, hubungan positif itu artinya oh apapun yang saya saya berikan arahan kepada Ridho misalkan itu Ridho itu menjadi baik gitu ya. Atau apa yang Ridho lakukan itu saya menjadi senang ya. Jadi kita balik begitu. Nah, di sini maksudnya hubungan searah positif itu jika si X-nya ini berbuat sesuatu ya, maka akan menambahkan nilai yang positif kepada Y. Nah, begitu sebaliknya hubungan bersifat kebalikannya negatif. Jika Ridho itu mempunyai nilai, misalkan nilai Ridho mendapatkan angka 5 nih. Angka 5, saya seharusnya juga akan mendapatkan 5. Tetapi begitu Ridho itu mendapatkan angka 5, saya kok mendapatkan malah 3. Ridho 10, saya kok malah jadi 2 gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu kebalikan. Ya, kebalikan. Nah, kalau misalkan Ridho mendapatkan 2, saya menjadi 12. Ridho mendapatkan 5, saya jadi 20. Nah, itu positif. Ya. Ini tadi saya ilustrasikan sebagai berikut ya tadi ya semacam itu. Ini suara saya bisa didengar baik kan ya? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Terus nanti tolong ya kalau misalkan slide-nya belum berubah nanti tolong kalian komen ya, karena kemarin pada saat saya ini slide-nya sudah berubah sampai 3 kali tapi ternyata masih masih stagnan di itu. Oke, selanjutnya adalah tadi hubungan searah positif tadi ini ya. Nah, ini hubungan searah positif tadi saya sudah sampaikan bahwa jika variabel X bertambah, maka variabel bertambah pula gitu ya. Bertambah menjadi lebih bagus gitu kan. Jadi misalkan X-nya 5 gitu kan ya, Y-nya menjadi 10, X-nya 6, Y-nya menjadi 15 misalkan, itu bertambah. Terus begitu terus ya. Nah, ini contohnya hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang ditampilkan Y, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Nah, ini kalau suhunya itu jelek, maka jumlah meramalkan jumlah produksinya itu juga jelek juga gitu loh. Jadi dia saling bersamaan ya, arah positif. Nah, begitu juga dengan arah yang negatif. Jadi jika nilainya ini negatif bersifat negatif itu apabila dia mempunyai nilai Y-nya malah turun. Ini naik, ini turun ya, atau enggak ini turun, ini naik, yaitu berlawanan. Ya, jadi artinya variabel bertambah maka variabelnya berkurang. Tadi sudah saya sampaikan di depan tadi ya, sudah saya sampaikan. Nanti kasusnya bagaimana? Contoh begini aja deh. Pak, kalau kehidupan nyata itu bagaimana Pak di nyata? Contoh gini aja deh ya.
Ini saya sedikit berikan contoh di dalam dunia kesehatan gitu ya. Logikanya orang yang minum air putih, ya, minum air putih secara apa namanya rutin dan sebagainya itu menjadi lebih sehat, ya. Apabila kondisi orang tersebut itu memang keadaannya memang bagus, tidak ada kendala apa, jadi kita harus dianjurkan minum air putih gitu kan ya. Nah, tetapi itu akan berkebalikan apabila si orang ini tadi sudah dia mempunyai gagal ginjal misalnya, ya. Jadi orang yang punya gagal ginjal itu apabila untuk minum airnya itu malah dikurangi, ya. Jadi kalau orang yang sehat minum air putihnya itu diperbanyak, semakin dia minum banyak air putih maka dia semakin sehat. Eh, Terbalik dengan orang yang gagal ginjal. Kalau gagal ginjal itu dia minum air putih maka kerja ginjal semakin berat, maka resikonya penyakit ginjalnya semakin parah. Oleh karena itulah yang dikatakan hubungan bersifat negatif, ya. Jadi kalau seharusnya orang yang minum air putih itu sehat, nah ini dia orang yang gagal ginjal dia minum air putih malah sakit gitu kan ya. Nah itu. Kemudian ini tadi kalau contohnya hubungan negatif, hubungan antara usia kendaraan dengan tingkat harga. Nah ini kalau kendaraannya semakin tua tambah tambah apa tambah tahunnya bertambah, harganya semakin menurun, ya. Jadi semacam itu. Oh ini harga barang itu dengan jumlah yang diminta. Kalau harga barang itu naik, maka kemungkinan di sini jumlah permintaannya kemana? Menurut atau banyak. Jadi kalau barang yang beredar itu sedikit, ya sedikit, harga itu naik gitu ya. Jadi misalkan ada apa? Tapi kalau misalkan barang yang beredar banyak ya di pasaran itu banyak, maka harga itu akan turun. Ya, kenapa? Ya karena sudah banyak persaingan di sini sudah banyak. Karena logikanya semacam itu. Yaitu hubungan bersifat negatif, positif dan tidak ada hubungan. Nah, tidak ada hubungan ya tidak ada hubungan sama sekali. Contohnya hubungan antara konsumsi pangan dengan tinggi gedung itu kan apa hubungannya konsumsi pangan dengan tinggi gedung gitu kan ya? Sebentar. Itu tidak ada hubungannya antara dua variabel ini. Maka dia dikatakan bahwa oh ini memang tidak ada hubungannya. Kenapa? Memang tidak sesuai. Satunya meneliti tentang pangan, satu variabelnya, satunya tinggi gedung. Jauh gitu ya. Kemudian relasi, ya relasi yang logis. Jadi bahwa di dalam kita meregresi ini kita juga ada berpikirannya, oh hubungan yang logis itu bagaimana? Hubungan yang logis, relasi itu kan hubungan ya. Seorang pimpinan perusahaan selalu dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal-hal di masa mendatang. Nah, maka pada saat kita ingin mengambil keputusan itu, maka kita harus apa? Kita harus logis. Nah, bagaimana nanti memikirkan tentang logisnya itu? Ya. Maka untuk pengambilan keputusan yang tepat, maka harus berdasarkan pada data-data yang diketahui dihubungkan dengan hal-hal di masa mendatang. Jadi kita harus logis gitu ya. Nah, contoh ini mohon maaf ya. Saya misalkan mengatakan ya bahwa di sini mahasiswa atas nama misalkan Rido Saputra itu di kampus atau di teman angkatannya dikatakan pintar. Oh ini pintar, orangnya pintar. Nah, maka kalau kita berpikiran secara logis, menghubungkan itu harus ada apa? Harus ada berdasarkan pada data-data yang harus kita cari, kita kelola di sana. Bagaimana? Kita lihat benar nggak Ridho itu setiap dosen itu memberikan materi dan diterima bagus dengan apa? Dengan parameternya bisa mengikuti ujian dengan nilai yang bagus. Nah, kita logis itu. Tapi kalau hanya oh Ridho pintar kenapa? Oh dia sering masuk. Orang yang sering masuk itu belum tentu dia nilainya bagus dan sebagainya ya. Ya, mungkin saja dia masuk saja datang saja ke kampus tapi dia nongkrongnya di kantin.
ya, atau dia masuk ke dalam ikuti perkuliahan, tapi dia di dalam ruang kuliah itu hanya melamun saja, tidak fokus dalam dalam mengikuti materi. Nah, maka kita berpikiran logis. Nah, di sini contoh-contoh tadi di sini seperti yang diketahui semua kejadian baik kejadian ekonomi maupun yang lain. Jadi nanti ada faktor-faktornya, ya. Nah, ini penggambaran garis regresi. Ini adik-adik perlu kalian kalau kita nanti masuk regresi linear, maka nanti bagaimana menggambarkan garis regresi itu. Yang pertama ada metode diagram berserak atau the scatter diagram. Yang kedua ada metode jumlah kuadrat terkecil atau the least square method, metode jumlah kuadrat terkecil. Ini di dalam menggambarkan garis regresi linear. Diagram pencar, ya, setelah didapat ada hubungan, maka kita bisa membuat grafik dengan diagram pencar. Kemudian diagram pencar itu memiliki dua manfaat, yaitu membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antar dua variabel dan membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Ya. Nah, ini contohnya adik-adik. Ya. Nah, di sini kalau hubungan positif, ya, hubungan positif itu dia mempunyai gambar garis, ya, ke condong ke arahnya naik ke atas, ya, tapi ke kanan, ya, ke kanan. Sedangkan ini hubungan garis positif yang A, kemudian yang B ini hubungan garis positif tapi lebih tersebar, dia tersebar. Nah, ciri-cirinya bagaimana adik-adik? Apabila titik-titiknya ini, apabila dia mendekati garis trennya ini, maka dia dikatakan hubungan positif yang bagus, ya, yang baik. Kalau tersebar ini, ya dia bagus, tetapi dia data itu terpencar, tersebar kemana-mana. Begitu juga dengan yang negatif, kemudian hubungan garis lengkung, dan yang satunya adalah tidak ada hubungan. Kenapa? Ya tidak akan bersatu, dia tidak akan mengetahui, tidak ada apanya, tidak ada garisnya di sana. Yang akan didekati itu apa? Nggak ada. Ya contoh lagi, Raihan itu, mohon maaf ya Raihan, ya, mohon maaf Raihan. Misalkan nih Raihan itu adalah kepengen kepengen naksir atau menembak salah satu perempuan idamannya gitu ya. Begitu ditembak, si perempuan itu memberikan respon, iya saya terima, gitu kan ya. Oke, berarti ada hubungan. Dan nanti hubungannya positif atau tidak nanti, positif atau tidaknya gitu kan ya, positif atau tidaknya itu nanti kita kita uji dengan korelasi atau hubungan itu seberapa kuatnya. Ya, oh hubungannya itu positif, ternyata setelah dijalani mereka saling menyemangati, saling memberikan semangat, ya. Misalkan tadi Raihan memberikan semangat kepada pasangannya nih, ayo kita kuliah, semangat kita masuk kuliah, itu positif. Tapi begitu negatifnya, ya kita nggak usah masuk yuk, kita nge-mall aja, jalan-jalan yuk segala macam. Nah itu hubungan yang negatif, ada dampaknya yang negatif gitu kan. Nah itu nanti terus kita cari korelasinya, itu ada hubungannya. Tetapi pada saat si Raihan ini misalkan menembak perempuannya itu ditolak, dan perempuan itu ternyata pada saat mau ditembak dia sudah berjalan berdua dengan pria lain. Oh berarti ya sudah tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungannya mau diapakan lagi? Bagaimana ditanya bagaimana hubungannya kuat atau tidak? Tidak ada hubungan kok ditanya kuat atau tidak, begitu kan ya? Nah itu logikanya semacam itu adik-adik. Ya, logikanya semacam itu. Nah, jadi misal ini, ya, misal saya ini ya hasil produksi dengan tingkat kecerdasan. Pak, ini ada hubungannya atau tidak gitu kan ya? Bisa jadi bahwa kecerdasannya ini adalah kecerdasan dalam hal apa? Dalam hal meningkatkan hasil produksi. Itu bisa jadi. Oh, berarti ini bisa jadi ada hubungannya. Ya. Nah, ini misalkan ada tabel perhitungan semacam ini adalah karyawan, ini hasil produksi, ini skor tes. Maka di sana yang dikatakan independen yang mana, dependen yang mana? Y atau X?
ya, Y atau X dependent. Tadi sudah ada di atas, ya, kita ulangi lagi ya di sini ya kalau kalian lupa nih ya. Variabel Y adalah dependent, variabel X adalah independent. Ya. Variabel X adalah independent, variabel Y adalah independent. Ya, Y dependent. Ya, jadi di sini ini adalah Y. Berarti bahwa nanti diharapkan bahwa apakah X ini nanti mempengaruhi Y atau kebalikannya, apakah Y ya, tolong kalian perhatikan, apakah Y ini dipengaruhi X. Nah, maka untuk mengetahui ini kita harus mengujinya. Ini ada dua variabel ya, Maka di sini kita melihat dari sebaran datanya dulu. Ya, ini hasil produksi, ini hasil tes kecerdasan. Ya, kita perhatikan di sana. Oh, data pertama itu adalah 36 gitu ya. 36 kita di sini ini 36 gitu kan ya. Kemudian data yang kedua 49,9. Mana 49-nya di sini ya? Hasil produksi 49. Sekitar di sini 49 ya. Ini berarti ini dengan 9 dan seterusnya. Pada saat kita melihat ini berarti hubungannya hubungan positif. Positif yang tersebar atau tidak? Tidak, dia bukan positif tersebar, tapi positifnya positif saja. Kenapa? Data-data ini terletak berdekatan dengan garis linearnya. Ya, nah ini kita sudah mengetahui dulu. Oh, garisnya ini berarti kita nanti akan menghitung berapa persamaan regresi linearnya, berapa nilai-nilainya begitu kan ya. Nah ini saya teruskan saja adik. Silakan nanti kalian kalau perlu dicatat ya nanti ya. Nah sekarang bagaimana ini tadi kita melihatnya dengan apa? Dengan diagram pencarinya. Sekarang kita melihatnya bagaimana data tadi dilihat, dianalisis dengan metode jumlah kuadrat terkecil. Nah, di sini regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya korelasi antar variabel. Jadi nanti ini untuk mengetahui ada nggak hubungannya, ya. Jadi jumlah kuadrat ini tadi ada hubungannya. Kalau tadi kan kita hanya melihat saja kan ya, melihat apa? Oh dia datanya itu tersebar secara baik, gitu ya, normal gitu kan ya. Nah sekarang ini kita menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil di sini untuk mengetahui ada hubungan atau tidak. Nah, di sana istilahnya di dalam regresi itu ya, regresi itu adalah berarti meramal, jadi menaksir. Oh, hubungannya si Rismadin dengan saya itu hubungannya saya taksir dulu nih, bagus atau tidak ya, meramalkan. Kalau dilihat dari perilaku dan sebagainya, kedua-duanya ini kelihatannya taksiran saya ada hubungan ini, baik ini hubungannya ya, ada hubungan, tapi saya tidak bisa mengatakan baik atau tidaknya dulu. Oh ada hubungan. Maka pada saat kita ingin mengerjakan ini, mengerjakan dengan metode jumlah kuadrat terkecil, maka di sana nanti akan ada persamaan-persamaan yang ditetapkan pada regresi itu tersebut. Ya. Nah, persamaannya nanti di sini, ya adik-adik, ini adik-adik mulai masuk persamaan ya, coba kalian perhatikan, mulai masuk persamaan. Untuk menempatkan garis regresi tadi pada persamaan, yang nantinya dalam persamaan tersebut itu akan ditetapkan persamaannya itu adalah Y sama dengan A plus BX. Ya. Y sama dengan A plus BX. Di sini Y-nya adalah Y aksen, artinya kita mencari nilai estimasinya, nilai ramalannya berapa gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, di sini di mana Y aksennya adalah nilai estimasinya atau nilai ramalannya, sedangkan A itu adalah titik potong garis regresi pada sub Y, ya. Kemudian B itu adalah gradien atau koefisien dari X. Ya, B itu adalah gradien regresi atau koefisien dari X, sedangkan X-nya sendiri adalah nilai variabel bebasnya atau variabel apa tadi?
variabel apa yang X-nya tadi, independen atau dependent? Dependent, Pak. Independen, ya. Oke. Nah, sekarang berarti begini adik-adik. Dengan data-data yang di sini tadi, ya, data di sini tadi, ya, Y tadi, Y dan X, maka kita harus diminta untuk mencari ini, persamaan ini. Nanti persamaan ini itu nanti adik-adik yang kita rubah itu, yang kita cari itu adalah A dan B-nya ini. A dan B. Gitu ya, A dan B yang ingin kita cari. Nah, jadi nanti di sini bagaimana persamaannya itu adalah sebagai berikut. Bahwa sigma Y, maka di sini sigma Y min Y aksen itu sama dengan 0. Ya, sedangkan sigma Y min Y aksen dikuadratkan itu sama dengan nilai terkecil atau terendah. Ya, ini perhatikan dulu ya adik-adik ya. Sigma Y min Y aksen itu sama dengan 0. Sedangkan sigma Y min Y aksen dikuadratkan itu adalah sama dengan nilai terkecil atau terendah. Artinya apa di sana? Artinya bahwa garis regresi akan ditempatkan pada data dalam diagram sedemikian rupa sehingga penyimpangan perbedaan positif titik-titik terhadap titik pencar di atas garis akan mengimbangi penyimpangan negatif titik-titik pencar yang terletak di bawah garis. Jadi di sana bahwa nanti titik-titiknya yang di antara garis tadi, saya ulangi atas lagi. Nah di sini ada titik-titik ini, apakah titik itu di atas garis atau di bawah garis, gitu ya. Jadi semacam itu. Titik-titik ini di atas garis atau di bawah garis. Nah inilah tadi yang dikatakan bahwa titik-titik itu terpencar atau di sehingga hasil penyimpangannya keseluruhan titik ini terhadap garis lurus adalah 0. Jadi di sana kalau nanti misalkan ada 10 titik nih, maka di atas ada 5, di bawah ada 5. Ya. Atau enggak di atas semua atau di bawah semua. Gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan bahwa penyimpangannya itu nanti kalau yang di atas semua berarti ya sudah nilainya itu pasti positif baik gitu ya. Kalau yang di bawah dia negatif gitu saja gitu ya. Nah, dari sini nanti kita akan mencari bagaimana untuk mencari persamaan yang tadi yang kita akan cari di A dan B-nya gitu kan ya. Nah, maka untuk tujuan di atas, perhitungan analisis regresi dan analisis korelasi dapat dipermudah dengan menggunakan rumus dalam bentuk penyimpangan nilai tengah variabel X dan Y, yaitu penyimpangan dari apa? Rata-rata X dan Y. Ya, rata-rata X dan Y. Jadi ini nanti kita diminta untuk mencari rata-rata X dan Y. Maka di sini akan didapatkan nanti bahwa yang tadi itu adalah Y aksen, Y min Y aksen gitu kan ya. Ya, saya lihat ke atas lagi ya tadi ya di sini dia. Jadi Y sama dengan Y aksen dan sigma Y dalam itu sigma Y min Y aksen dikuadratkan sama dengan 2. Nah, di sini itu akan mendapatkan sama ya di situ X sama dengan X min X bar atau X min rata-rata X, Y sama dengan Y min rata-rata Y. Kemudian jika di sini X dan Y, maka di sini sama dengan X dan Y adalah X min X bar dikalikan Y min X bar. Ya, Y min Y X bar. Nah, dari rumus ini nanti akan diketahui sebagai berikut. Maka untuk mencari B, ya, mengapa ini dikatakan untuk mencari B tadi ya? Karena di sini itu adalah apa? Tadi yang dicari itu kan adalah persamaannya adalah kembali ke atas ya, Y sama dengan Y aksen sama dengan A plus BX. Yang dicari adalah A, ya, dan B. Maka untuk mencari A dan B tadi dengan teori yang tadi di atas, maka ditemukan B sama dengan sigma XI dikali YI dibagi sigma XI kuadrat. Ya.
Jadi ini ya, ini adalah untuk mencari B-nya. Sedangkan untuk rumus yang lain untuk mencari B, ya, itu maka di sini akan diketahui rumusnya adalah B sama dengan M. Ini dipengaruhi banyaknya apa? Banyaknya datanya N. Sigma XI YI dikurangi sigma XI sigma YI ya dibagi N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Kalau ini yang ini N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Sedangkan kalau untuk mencari apa namanya? Mencari A-nya, mencari A itu adalah apa? Nilai rata-rata di sini sama dengan nilai rata-rata Y dikurangi B ya, dikurangi B dikalikan nilai rata-rata X. Nah, secara otomatis dari yang kita ketahui ini tadi ya, dari yang rumus-rumus yang kita ketahui ini tadi, maka kita bisa mengerjakan sebagai berikut. Ya. Jadi di sana kita mengerjakannya adalah sebagai berikut. Bahwa ini Y, ini X. Ya. Komponen-komponennya tadi Y di sini adalah sama dengan Y min Y X bar atau Y dikurangi Y rata-rata. Sedangkan X adalah X min X rata-rata. Gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini, Pak, ini kok bisa semacam ini ya, Pak ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ini bahwa Y ini ya, saya kembali ke atas dulu ya. Nah, ini Y ini adalah sama dengan Y min Y X bar, sedangkan X adalah X sama dengan min X bar. Maka di sini di dalam tabelnya, maka ini akan didapatkan apa? Y min Y X bar. Secara otomatis di sini nanti kita harus mencari nilai rata-ratanya dulu nih. Nilai rata-ratanya berapa di sini? Nah, di sini kita hitung nilai rata-rata. Untuk nilai rata-rata Y itu adalah 37 ya. Perhitungan di sini 37. Sebentar adik-adik biar kelihatan, biar tidak ini ya. Sebentar saya keluarkan dulu sebentar. Ini biar lebih enaknya coba saya berubah menjadi warna hitam atau putih ya, waduh nggak ada ya. Waduh nggak ada, maaf, udah nanti aja kita. Tapi kelihatan aja kan ada dia, ini kelihatan ya rumusnya ini ya, kelihatan ya, kelihatan ya. Kelihatan ya. Jadi di sini untuk mengerjakan ini tadi ya, kita membuat tabel bantuan. Tabel bantuannya ini untuk apa? Untuk nanti menempatkan angka-angka ini nanti ke dalam rumus yang diinginkan tadi. Mencari B-nya bagaimana, mencari A-nya bagaimana, mencari Y-nya bagaimana. Nah, di sana yang kita butuhkan adalah ini. Jadi ini itu Y sama dengan Y min Y aksen. Berarti di sini tadi ketemunya kan 37 nih. Y-nya berapa di sini? Y-nya 30 dikurangi apa? Dikurangi 37. Bukan min 7. Kemudian di sini Y-nya 49 dikurangi 37 ketemunya 12 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita jumlahkan ini 0. Pasti kita jumlahkan pasti 0. Ya, sesuai tadi kan? Sesuai tadi kalau ini kita jumlahkan sama dengan 0. Kemudian di sini juga ada dibutuhkan X kali Y. Berarti X kali Y bukan X kali Y yang di sini ya, dia. X Y-nya ada di sini karena ini X Y-nya kecil. Ya, berarti ini min 7 min 1. Jadi kalian nanti kalau di dalam ujian adik-adik jangan terkecoh di sini ya, jangan terkecoh di sini ya. Yang di situ Y besar, X besar, sedangkan yang di situ Y kecil, X kecil. Ya. Nanti kalau kalian di sini nuliskannya Y besar, X besar gitu ya. Nanti kalian khawatirnya nanti yang kalian lihat yang ada di sini. Jadi di sini tuliskan di sini Y kecil, X kecil. Jadi di sini juga nanti X kecil, Y kecil. Maka ini tinggal perkaliannya saja.
min 1 dikali min 7 dikali min 1, 7. 12 kali 2, 24, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini X kuadrat. Ya, X kuadratnya, X-nya bukan yang X-nya bukan X yang di sini ya, bukan X di sini, tapi X-nya adalah X yang di sini. Kemudian Y kuadratnya pun demikian, Y kuadratnya bukan Y yang di sini, tapi Y di sini. Oke, dari sini kita sudah mendapatkan nilai-nilai ini dan kita hitung semua. Ini adalah dijumlahkan adalah 296, ini dijumlahkan adalah 56, kemudian yang ini XY adalah dijumlahkan 185, yang Y ini X kuadratnya itu 36, Y kuadratnya 968. Nah, kita sudah menemukan nilai-nilai ini semua. Kalau sudah ditemukan bagaimana? Ya sudah, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Ya, ke dalam rumusnya tadi bagaimana? Ke dalam rumusnya itu adalah tadi untuk mencari B adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Ya, kita langsung saja lihat di sini. Ya, oke, biar kalian nanti tidak apa namanya, tidak bolak-balik. Saya sebentar, saya perbaiki dulu ya. Sebentar, saya ini dulu aja, saya perbaiki dulu saja ini ya. Oke, jadi ini saya kopikan aja ke sini biar kalian nanti tidak saya juga tidak kerepotan untuk ini saya singkirkan dulu saja ini. Ini tidak perlu aja. Ya, perhitungannya dulu. Ya, saya letakkan di sini dulu saja perhitungannya. Oke ya, saya taruh di bawah dulu nih ya. Oke, sini dulu. Jadi ini tadi kita sudah mendapatkan ya, ini. Sudah mendapatkan nilai-nilai di dalam tabel ini. Maka di sini saya masukkan saja tadi B sama dengan sigma XY gitu ya, XY per sigma X kuadrat. Mana di sini sigma XY? Berarti lihat sigma sini XY-nya. Berarti kalau sigma kita mencari di bawahnya jumlahnya ya. Ya, jadi jumlahnya berarti sini 185. Kemudian sigma X kuadratnya, sigma X kuadrat mana ini? Oh, X kuadratnya adalah ini. Berarti jumlahnya adalah ini. Nah, berarti nilai B-nya itu adalah 185 per 36. Ini 5,138 kita bulatkan saja menjadi 514. Kita sudah mendapatkan nilai B ini ya, B-nya sudah dapat. Maka sekarang apa? Kita mencari A. A-nya bagaimana? A adalah sigma Y A sama dengan Y X bar atau rata-rata Y. Ini rata-rata Y-nya bukan yang di sini ya, tapi Y-nya yang Y besar ini. Berarti rata-ratanya di sini adalah yang 29 rata-ratanya ini tadi rata-ratanya tadi sebentar, ini ya 37 ya, rata-ratanya 37. Jadi rata-ratanya 37 dikurangi B. B-nya berapa di sini nilainya? B-nya berapa di sini tadi? B-nya adalah 5,14 dikalikan rata-rata X. Rata-rata X-nya berapa? Rata-rata X-nya kita lihat tadi rata-rata X-nya adalah 7. Maka di sini kita masukkan saja A sama dengan 37 dikurangi 5,14 dikalikan 7 gitu kan ya. Setelah kita hitung di sana ini dapatnya adalah nilainya A adalah 1,02. Ya, A-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui. Maka di sini persamaan regresi linearnya bentar. Persamaan regresi linearnya di sini menjadi apa? Di sini persamaan regresi linearnya itu menjadi ini adik-adik ya. Nah, oke, langsung saja saya ginikan saja. Persamaan regresi linearnya menjadi Y aksen sama dengan 1,02 karena di sini A-nya itu 1,02, kemudian nilai B-nya itu adalah 5,14 X. Ya. Maka di sini kita akan meramalkan begini adik-adik.
kita akan meramalkan. Jika ini hubungannya apa? Ini kan berarti kan ada hubungan ini berarti kan ya. Oh, hubungannya bukan positif ini. Kenapa? Jika X di sini, nilai X ini saya kasihkan 3, nilai 3, maka nilai Y-nya itu berapa? 16,44. Ya. Ini kita belum mengetahui bahwa dia itu naik atau turun gitu kan ya. Nah, kita masukkan lagi saja nilai X-nya 5. Kalau dia nilai X-nya 5 dan nilai Y aksennya ini nanti menjadi lebih besar dari yang pertama, maka dia sudah dikatakan hubungannya hubungan positif. Dia mempunyai hubungan positif. Ya. Ingat di sini hubungannya hubungan positif. Nah, tadi di sini adalah variabelnya variabel konstan, bahwa artinya apa di sini? Artinya apa di sini? Maka artinya di sini saya ulangi adik-adik ya. Ini tadi kan kasusnya kan hasil produksi dan tenaga ya. Maka di sini jika tidak ada tenaga ahli di sini, saya katakan kecerdasannya di sini, maka bahwa hasil produksinya itu hanya sebesar 1,02. Berarti bahwa nilai 1,02 ini atau yang kita katakan A ini adalah nilai konstan Y. Ya, maka nilai konstan Y-nya itu adalah sama dengan 1,02. Artinya apa? Kalau di sini tidak ada kegiatan apapun di dalam X-nya, saya ganti X-nya 0, di sini X-nya 0, maka nilai Y-nya itu adalah 1,02. Jadi bahwa nilai konstan Y itu, nilai tetapnya Y itu adalah 1,02. Nah, coba kita di sini kita masukkan ya, X3 di 16,44, X-nya 5 26,72, X6 31,86 dan seterusnya. Dia akan bertambah terus. Ya. Bertambahnya berapa nilainya? Nah, begitu ya. Bertambahnya berapa nilainya? Ya, bertambahnya adalah nilai variabel X ditambahkan nilai ramalannya berapa. Ya. Di sini berapa penambahan nilai Y? Gitu ya. Berarti penambahannya adalah nilai variabel X dikalikan nilai ramalannya. Tebakannya begitu ya. Jadi di sini X-nya 3. Berarti nanti bahwa kenaikan Y ini adalah sebesar variabel X dikalikan nilainya 3. Berarti berapa di sana? Ya sekitar 1,15 sekian gitu kan ya. 15, sekian. Jelas ini dikurangkan gitu. Ini dikurangkan ini gitu ya. Bahwa nilai hasilnya nanti bahwa yang diramalkan itu adalah naiknya sekian gitu ya. Nah, itu adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau kesulitan tidak sampai menghitung untuk mencari regresi linearnya ini persamaannya? Oke, ada pertanyaan? Oke, saya stopkan dulu. Ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada? Lanjut? Lanjut. Lanjut, oke ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ini tadi kita sudah sampai di regresi bahwa di sini ada hubungannya, gitu kan ya, ada hubungannya karena dia hubungannya ada mempengaruhi bahwa Y ini dipengaruhi oleh X, nilainya Y ini dipengaruhi oleh X. Oke ya. Nah sekarang di sini membaca tadi, ini contoh ya, contoh membacanya ya. Contoh jika garis segini juga dengan persamaan Y sama dengan Y aksen sama dengan 2,94 plus 0,95 X gitu ya. Maka kita dapat membaca bahwa maka diartikan bahwa hasil penjualan akan bertambah sebesar ini. Jika bertambah, jadi sebesarnya ini, itu kan ya sebesarnya ini. Nah, besarnya ini nanti dipengaruhi oleh apa? Oleh X, oleh nilai X. Jadi setiap satu satuannya nilai X ini akan bertambah sebesar 0,9. Nah, X-nya ini kan nilainya tadi kan bisa 0, 1, 2 dan sebagainya kan ya. 0, 1, 2 dan sebagainya. Nah, di sini nilai X ini nanti itulah yang nilai X ini nantilah yang menjadi merupakan menjadi pengali
dari variabel X-nya. Jadi artinya begini, bahwa nilai Y ini nanti akan bertambah sebesar berapa? 0,95. Jadi akan bertambah sekitar 0,95. Tetapi nanti 0,95-nya itu adalah nilai konstannya di X-nya, variabelnya. Nanti bertambahnya bagaimana? Ya bertambahnya itu adalah 0,95 ini, 0,95 dikalikan X-nya, bertambahnya begitu. Jadi di sini kita menginterpretasikannya, membaca ini bahwa Y aksen itu nanti dipengaruhi nilai dari X sebesar 0,95 jika ya pengeluaran dari X-nya itu adalah satu misalkan, atau misalkan Rp1. Jadi jika X-nya itu adalah nilai Rp1, maka nilai Y aksen itu akan bertambah 0,95. Jika nilainya X-nya itu 2, maka nilai Y aksennya akan bertambah berapa? 1, berapa nih? 1,9 dan seterusnya. Nah, ini contoh pembacaannya. Ya. Kemudian seterusnya adalah bagaimana koefisien regresi. Tadi saya katakan koefisien regresinya itu adalah ini, ya. Ini koefisiennya. Jadi, oh ini adalah X, maka nilai X ini mempunyai nilai koefisien. Mana? Ya 0,95 ini. Maka di sini koefisien regresinya adalah lereng garis regresi atau nilai B. Nah, ini nilai B inilah nanti yang kita katakan dia nanti, oh dia itu adalah hubungannya positif. Dari mana itu? Jadi hubungan positif ini nanti dilihatnya dari sini adik-adik ya. Saya ulangi lagi ya, bahwa kita mengatakan itu, oh dia itu positif Pak, dia itu negatif. Itu dilihat dari apa? Dari tanda di depan ini. Pak, kok tanda di depan ini Pak? Ya ini kan tadi didapatkan dari sini. Ya, jika nilai B ini ditemukannya adalah negatif di sini, ya negatif, maka dia akan mempunyai hubungan negatif, gitu ya. Oke. Nilai B negatif menunjukkan hubungan antara variabel berlawanan atau hubungan negatif, gitu ya. Sudah sangat jelas ini tadi di atas juga sudah saya sampaikan. Nah ini untuk mengetahui, oh dia punya hubungan positif, negatif, ataupun dia tidak mempunyai hubungan. Tapi kalau regresi ini kebanyakan dia punya hubungan ya, hubungan negatif dan positif atau negatif. Yang tidak ada hubungannya itu apabila kasusnya sudah berbeda. Tadi misalkan tinggi gedung dengan pertumbuhan jeruk misalkan. Ya, itu tidak ada hubungannya. Oke. Perbedaan regresi dan korelasi juga sudah disampaikan bahwa regresi itu menunjukkan hubungannya saja, tapi tidak mengatakan dia kekuatannya berapa. Kemudian sifat hubungan dapat dijelaskan variabel yang satu sebagai penyebab, variabel yang lain sebagai akibat. Itu sebab akibat ya. Kemudian korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, akan tetapi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Jadi X terhadap Y terhadap X1, Y terhadap X2, dan sebagainya. Ya, itu perbedaan korelasi. Kemudian interpretasi penyimpangan standar atau dikatakan standar error estimate itu adalah sebagai berikut. Penyimpangannya untuk apa di sana? Penyimpangan standar terhadap garis regresi diinterpretasikan sebagai penyimpangan terhadap rata-rata. Berarti nanti rata-ratanya yang kalian lihat ya. Semakin besar nilai SE-nya, semakin tersebar titik-titik yang berada di sekitar garis. Jadi nanti di sini bahwa standar error of estimasi nanti itu apabila dia semakin besar, maka nanti titik-titiknya itu nanti berada jauh tersebar kemana-mana. Ya, tetapi di sini kalau SE-nya 0, maka atau penyimpangan standar terhadap regresinya adalah 0, maka semua titiknya berada sepanjang garis.
Ya. Nanti kalian bingungnya begini, Pak, ini di mana Pak anunya, apa namanya, garisnya itu di mana dan sebagainya. Ya, kita kembali ke atas dulu ya di sini ya. Kembali ke atas. Nah, ini tadi. Nah, ini kalau dia 0 maka sepanjang ini terus. Ya. Ya, kalau dia tadi 0, SE-nya 0 gitu kan ya, dia sepanjang garis itu terus. Gitu ya. Jadi ya ini tadi sepanjang garis ya. Kemudian SE0 juga ini akan mempengaruhi bagaimana persamaan garis regresinya. Maka di sini persamaan garis regresinya dapat digunakan secara sempurna untuk menaksir variabel jika standar errornya 0. Ya. Jadi kalau dia SE-nya 0, semua titik-titiknya berada di sepanjang garis. Numpuk dia itu di sepanjang garis itu titik pertama, kedua, ketiga tertumpuk dengan garis tersebut. Maka itulah yang dikatakan di sini adalah variabel dependennya itu adalah sempurna. Kemudian koefisien determinasi. Nah, di sini adik-adik, koefisien determinasi itu untuk menunjukkan adanya tingkat hubungan atau kekuatan atau seberapa besar hubungannya tersebut. Ya. Nah, ini ingat adik-adik ya, bahwa kalau hubungannya itu positif, kalau hubungannya positif, maka nilai itu adalah 0 sampai 1. 0 sampai dengan 1. Itu hubungannya positif. Kalau hubungannya negatif, berarti 0 sampai dengan min 1. Ya, sehingga kalau saya katakan berapa rentang hubungannya, berarti rentang hubungannya itu saya tidak berpikirnya positif dan negatif ya, tidak berpikir positif dan negatif, tetapi saya berpikirnya bahwa hubungan itu ada. Maka rentang hubungannya bagaimana? Rentang hubungannya itu adalah dari min 1 sampai dengan 1. Di mana jika kita melihat dari 0 ke 1 dia hubungan positif, sedangkan kalau kita melihat dari 0 ke min 1 maka dia hubungannya negatif. Itu kan ya? Ya. Tetapi ingat adik-adik bahwa nilai 0 itu adalah nilai yang dimana dia mengatakan bahwa 0 itu adalah menunjukkan tidak adanya hubungan. Artinya bahwa nilai hubungan positif itu dikatakan nilainya itu lebih besar daripada 0. Yang positif, sedangkan yang negatif adalah nilainya adalah negatif itu lebih kecil 0 sampai dengan min 1. Kalau yang positifnya lebih besar 0 daripada sampai dengan 1. Jelas deh ya. Jadi di sini tadi ya, koefisien determinasinya tadi itu bahwa di sini dikatakan 0 lebih besar 0 tidak ada sama dengannya sampai dengan sama lebih kecil sama dengan 1. Ya, jadi ini maaf ini saya ubah dulu saja ini, tapi ini kan ya, jadi ini saya nanti aja lah sama saja ini. Ya. Jadi saya aja. Jadi ini tadi jadi lebih besar daripada 0, lebih kecil sama dengan 1. Ya. Nah, di sana di sini jika dia di sini atau R2-nya itu sama dengan 81 adik-adik ya, bahwa R2-nya atau kekuatannya itu 81 artinya 81%. Maka di sini kita menjawabnya mengartikannya bahwa nilai Y itu dipengaruhi dari nilai X itu sebesar 81%. Muncul pertanyaan, Pak, ini kan berarti X ini berpengaruh terhadap Y sebesar 81%. Ya kan ya? Kalau sempurna berarti di sini 100% atau 1 nih, 100% atau 1 gitu kan ya. Loh di sini kok 81% saja. Mana sisanya? Sisanya berapa? Sisanya itu 19%. Maka saya bisa mengatakan bahwa sisanya yang 19% itu adalah dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain.
yang tidak dituliskan di sini atau yang tidak diteliti. Ya, jelas ya itu ya. Jadi kalian ini saya mempermudah kalian dalam hal perhitungan ini tadi ya. Untuk regresi linier. Kemudian koefisien korelasinya di sana, maka dari hasil tadi R diakarkan saja R kuadratnya, maka mendapatkan koefisien korelasi yang menunjukkan arah hubungan antara variabel tadi ya, ke kanan atau ke kiri. Ya sebetulnya dari R-nya saja sudah ketahuan. Kalau R kuadrat begini kan, maka nilai R-nya kan tidak mungkin negatif ini. Ya kan ya? Karena semua yang diakarkan dua itu pasti hasilnya selalu positif ya, karena kalau misalkan min 1 min 2 diakarkan ya, akar min 2 berapa, berarti itu bukan bilangan bulat, itu termasuk bilangan imajiner ya, tidak bisa, maka dia tidak bisa dikatakan bahwa itu ada hasilnya, itu aja bilangan imajiner. Maka di sini koefisien korelasinya menunjukkan arah hubungan antara variabel dan X dan Y. Hubungan dua variabel ada yang positif, ada yang negatif. Jadi tadi sudah disampaikan ya, ini tadi sudah disampaikan hubungan positif bagaimana jika X naik, Y-nya naik. Kalau yang negatif X-nya naik, Y-nya turun, gitu ya, berkebalikan. Ya. Nah ini koefisien korelasinya kalau kita buat sedemikian rupa hubungan positif ya, jadi semacam ini. Nanti garisnya bagaimana? Jadi melalui sana, gitu kan, kita garis berarti dia melalui, gitu ya. Korelasi negatifnya semacam ini, kemudian koefisien korelasi X dan Y-nya adalah sebagai berikut, itu saja. X dan Y tidak punya hubungan atau hubungan lemah sekali karena tidak ada lemah sekali. Kemudian ini kalau dia ke sana berarti negatif ya, kuat negatif, ke sana kuat positif. Ya. Kuat negatif, kuat positif ya. Ini menunjukkannya apa? Menunjukkannya bahwa ini lemah. Kalau minus itu lemah, dari sini ini kekuatannya ya, bukan lemah ya, tapi kekuatan. Yang ke sana lemah, di sini kuat ya. Sebentar. Jadi di sini menunjukkan kelemahan, ini kekuatan. Jadi kuatnya bagaimana? Artinya kalau di sini negatif ya lemah, kalau positif ya kuat, gitu saja ya. Nah, oke, ini menunjukkan gambarnya kuat dan tidak hubungan antara ini berbeda dengan fungsi linear paling tidak ini. Jadi kalau dia korelasinya sedikit, dia kecil, dia plus ke positif, dia kuat. Ya. Nanti di sini kuat negatif, di sini kuat positif. Ya, kuat negatif, kuat positif. Ini kuatnya kuat negatif, di sini kuatnya kuat positif. Ya, nah, sudah Dek, ini sudah saya jelaskan sampai di sini, tadi sudah saya singgung di sini ya. Kalau dia di sini ada R gitu saja, sebetulnya ini tidak perlu pakai tidak perlu pakai ini, tidak perlu pakai sama dengan ya. Maaf saja. Nah, karena di sini nanti apa? Karena nanti nilainya bisa di 0. Kalau di 0 itu kan berarti kan dia tidak ada hubungan nih, tidak ada kekuatan. Ya, sebagai berikut. Oke. Nah, jika R itu nilainya mendekati 1 atau sama dengan 1, mendekati 1. Kalau mendekati 1 maka dia dikatakan sempurna positif. Kemudian sempurna negatif. R mendekati plus 1 hubungannya sangat kuat positif. R mendekati min 1 hubungannya sangat lemah negatif. Ya, jadi ke sana. Nah, nanti di sini adik-adik untuk menentukan nilai itu sangat kuat, sangat terus kuat, lemah dan sebagainya, nanti ada perhitungannya sendiri dalam hal pembagiannya. Ya. Kemudian koefisien penentunya, cara menghitung R-nya itu adalah sebagai berikut adik-adik. Jadi untuk menghitung nilai KPR kuadratnya tadi, untuk mendapatkan R-nya tadi kan bisa kita ketahui dari R kuadratnya terus diakarkan ya, diakarkan. Itu cara menghitung R-nya. Jadi cara menghitung R yang ini tadi
R ini tadi kita bisa mengakarkan dengan akar itu diakarkan gitu, R kuadratnya diakarkan, tetapi juga kita bisa menghitung dengan nilai R yang ini dengan rumus yang ada di sini. Ya, jadi kalau kalian menggunakan rumus yang ada di sini tadi, maka secara otomatis kalian nanti akan menghitung per satu-satu gitu. Tapi tadi kan apa namanya sudah ada contohnya tadi tabelnya. Ya dari nilai-nilai tabel aja tadi dimasukkan ke sini saja selesai. Ya, jadi untuk mencari nilai R ini nanti kita masukkan dari tabel-tabel yang sudah ada di atas tadi selesai yang tabel kita pilih tadi ya kita buat apa kita sudah isi tadi. Atau juga dengan korelasi yang lain di sini adalah korelasi Pearson. Ya, dengan rumus bagi berikut. Ya. Nah, ini dua rumus korelasi ini nanti itu bisa digunakan untuk mengetahui seberapa dia kuat hubungannya. Apakah sangat kuat, sedang, ya, terus atau apa namanya cukup hubungannya rata-rata cukup atau lemah atau sangat lemah, ya. Jadi untuk mengetahuinya R tersebut. Contoh adik-adik, misalkan ada X dan Y, ya X dan Y, ini bagaimana mencarinya gitu ya? Kalian menghitung dengan ini, ya. Kalian menghitung dengan ini. Kalian hitung semua sudah mendapatkan ini, baru kalian masukkan ke rumusnya, ya. Oh, didapatkan R-nya, ya R-nya adalah nilai semacam ini. Kalau kalian tadi menggunakan rumus, oh R-nya berapa? 0,99. Berarti KP-nya sama dengan R kuadrat, ya ini kuadratkan. Berarti 0,98 kita anukan dia menjadi 98%. Sudah dapat ini. Ya, selesai adik-adik. Ya. Jadi kita selesai dalam materi ini, tetapi kalian tadi kalau misalkan untuk mencari ini tadi ada ya, itu kan kalian butuh waktu kan ya. Nah sekarang saya dengan dengan contoh saya dari saya tadi, tolong Dek, saya punya data sebagai berikut nih. Ya, sebentar ya, saya keluarkan dulu ininya. Bentar ya. Nanti kalian saya minta langsung kerjakan ya, mengerjakan. Tidak perlu banyak-banyak. Nanti saya ingin mengetahui seberapa lama kalian mengerjakan soal tersebut gitu ya. Kelihatan ya adik? Kelihatan ya? Jadi kalau saya misalkan nih, saya punya X ya, X dan Y dengan nilai saya buat sedemikian rupa ya, nilainya adalah sebagai berikut. Kelihatan ya, jadi kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, nanti saya akan tunjukkan kalian untuk cara ini deh ya. Berarti di sini saya ada N ya, ada N di sini N-nya 10. Ya. Oke. Saya mempunyai ini
Ya, saya mempunyai data sebagai berikut. Misalkan saya menginginkan apakah X ini nanti itu berpengaruh terhadap Y dari data ini, gitu kan ya, ya. Ini pertama semacam itu. Maka kalau kita menghitung secara manual, maka di sini tentunya kalian harus mencari dulu kan ya harga artinya kan ya. Maka di sini kita cari dulu nilai apanya. Ini kita cari jumlahnya dulu ya, jumlah. Kemudian kita cari rata-rata. Oke ya. Nah, untuk mencari jumlah kalian sudah tahu, sangat paham sekali. Cari jumlah tinggal langsung saja begini selesai ya pakai Excel ini selesai. Untuk dengan rata-ratanya berarti nanti kalian mencari rata-rata tinggal pilih di sini average gitu ya. Average. Tapi nanti di sini average-nya ya, average-nya nanti di sini kita blok aja sampai di sini selesai. Kita di sini kita sampaikan ke sini berarti saya sudah mendapatkan rata-rata ini. Terus yang kita butuhkan tadi apa lagi Adik-adik di sini yang kita butuhkan nilainya diletak di sini. Apa, Dek? Nilai di sampingnya Y dan tadi X, Kak. apa? Ya. Nilai Y dan X. Berarti di sini kan Y-nya Y kecil ya ini ya. Sebentar saya besarkan dulu saja biar kalian lebih enak nanti melihatnya ya. Saya besarkan di sini hurufnya ini ya. Jadi kelihatan biar Y besarnya dan Y kecilnya kelihatan. Oke. Berarti di sini tadi Y di main Y kecil main Y rata-rata kan ya. Y rata-rata di sini kan ya. Y rata-ratanya karena saya tidak bisa tidak bisa berikan di atasnya Y rata-rata. Di sini saya tuliskan saja dikurangi Y rata. Gitu ya. Oke. Kita pindahkan dulu aja, sesuaikan data di sini. Ini X maka di sini menjadi X dan X rata gitu ya. X rata. Kemudian apa lagi yang dibutuhkan di samping ini? Apalagi? X-nya, Pak. Perkalian ya? X dengan Y. X kali Y. Yang mana ini? Yang mana? Yang di sini atau yang di sini? X kecilnya, Pak. X dan Y kecil. Berarti di sini ya, Pak. X apa? X kuadrat gitu ya? Betul? Ya, Pak. Di sini Y kuadrat, ya kan ya? Ya sudah, berarti di sini kita cari ya, kita cari. Kemudian yang di sini apa? Ada lagi nggak? Dan X kali Y, Pak. Ya? X kecil kali Y kecil. X kecil kali Y kecil gitu kan ya. Oke. Sudah, ini kita cari dulu. Kita carinya langsung satu baris dulu aja deh ya. X di sini ya. Di sini sama dengan X di sini dikurangi apa? X rata-rata di sini. Nah, ini nanti biar dia tidak turun kita apakan? Kita buat dolar. Kita tutup dolar ya. Kita enter saja. Kemudian di sini juga demikian. Sama dengan ini dikurangi ini. Gitu kan ya? Betul nggak ini? Betul? Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Kemudian ini ekstra adunya ini X-nya di anu kan ya dikuadratkan ya. Yang X yang mana ini? Yang ini atau yang ini? X hasil dari X dikurang X rata-rata, Pak. Berarti ini ya. Pangkat bagaimana pangkat? Ini kan ya. Oke. Kemudian yang di sini tentunya apa? Sampingnya kan ya. Ini aja sampingnya saya kirikan saja. Betul nggak ini? Betul ya, F6 ya. Oke, kemudian yang ini sama dengan mana? Yang di sini atau yang di sini? Yang ini. Dek, yang X yang ini. Yang di sini atau yang di sini?
Yang minus 1,7 itu Pak, dikali Berarti minus. yang ini ya dikalikan ini Pak. begini ya. Ya. Betul? Iya Pak. Ya. Sekarang ke bawahnya gimana? Ya sudah, bawahnya gini aja langsung selesai. Kita cari apa? Cari jumlah sudah ke sini ya. Nanti kita tinggal masukkan ke dalam apa? Ke dalam rumusnya tadi. Ya. Rumusnya tadi bagaimana? Untuk mencari A, itu kan ya. Mencari A-nya bagaimana? A sama dengan bagaimana rumusnya, gitu kan ya. Kemudian apa namanya? Kemudian untuk mencari B-nya bagaimana? Kita cari B-nya dulu ya. Mencari B-nya sama dengan E. Jadi mencari A sama dengan bagaimana, mencari B bagaimana, gitu kan ya. Kalau tidak salah berarti nanti di sini kita mencari A-nya, mencari B-nya dulu kan ya. Nah, mencari B-nya dulu, maka nanti kita akan mencari A. Oke, sekarang mencari B-nya. Rumusnya apa, Dek? Berarti kita ingin apa namanya? Kita ingin menempatkan angka-angka ini pada rumusnya kan ya, betul nggak? Betul ya? Kita menempatkan angka-angka ini, angka-angka yang ada di sini tadi kepada rumusnya. Nah, sekarang coba saya kembalikannya saja dulu ya, biar kalian nanti rumusnya tidak ya. Kelihatan ya, kelihatan ya. Oke, di sini. Maka untuk mencari B dengan ada di sini berarti sigma XY. Berarti sigma XY yang mana ini tadi? Yang ini ya? Betul? Iya Pak. Ya, berarti di sini sama dengan ini dibagi berapa? Ini. Ya, betul nggak? Yang mana ini? Ya Pak. Betul. Iya Pak. Dikalikan ya dibagi yang ini. Oke ya. Sedangkan untuk A-nya bagaimana? A-nya di sini berarti ya ini rata-rata besar, berarti rata-rata besar yang di sini kan ya sama dengan rata-rata besar dikurangi B, ya B-nya berapa di sini? B dikalikan rata-rata X yang besar. Rata X yang besar adalah ini. Ya. Nah, saya menemukan ini adik-adik, saya menemukan data ini, ya. Maka persamaannya adalah Y sama dengan, Y aksen sama dengan, itu kan ya. Ini saya mendapatkan persamaannya berapa? Ini ditambah ya, ditambah ini. Ya. Ya, sorry kok ditambahnya gini ya. Ini kan harusnya begini ya. Sorry, ini nggak bisa saya tuliskan semacam ini. Berarti ini adalah persamaannya adalah min 3,347 berarti 35 saja saya buatkan plus ya 7,19 X. Aduh. Oke, ini persamaannya yang ditemukan adik-adik. Nah, sekarang persamaannya ini ditemukan begini adik-adik. Apa artinya ini? Bahwa artinya ini adalah nilai konstan Y. Nilai konstan Y itu adalah berapa? Min 3,35.
Artinya di sini apabila tidak ada kegiatan, X-nya tidak ada kegiatan, X-nya itu tidak ada kegiatan di sini, maka dia nilainya 0. Ya, 7,19 di sini kalikan 0, maka Y-nya di sini adalah nilainya minus 0,3. Minus 0,335. Tetapi di sini kalau nilainya X ini 1, ya berarti di sini kalau saya buatkan, jika nilai X sama dengan 1, maka berapa di sini nilai Y-nya gitu kan ya. Nilai Y-nya di sini berarti ya, aksen besar, kemudian di sini ini adalah nilai X sama dengan 1, maka nilai Y di sini itu adalah sama dengan berapa? Ini min 3 ini dikurangi ini ya, dikalikan berapa? Dikalikan 1. Ya. Min 9 apa min 9 F9 F18 F19 betul ditambah sorry ini tadi ini ditambah ya, karena F8-nya B-nya itu plus ya, plus. Oke, berarti nilainya nilai Y-nya adalah 3,839. Berarti di sini ada kenaikan nggak gitu, karena ada kenaikan nggak, dia positif atau negatif. Kita tuliskan di sini misalkan X sama dengan X-nya sama dengan berapa? 4 misalkan. Maka nilainya berapa di sini? Gitu aja. Kita tuliskan saja di sini sama di sana F9 sama dengan di sini sama dengan F9 F19 ya, F19 ya, ditambah berapa? Ini dikalikan berapa deh? 4 ya. Oke. Coba kalian perhatikan di sini. Ini berarti hubungan apa deh ini, Dek? Ini naik. Apa, Dek? Positif, Pak. Hubungan positif. Ya. Di sini hubungannya hubungan positif. Maka secara otomatis ini nanti untuk gambarnya, grafiknya itu dia grafik yang condong ke kanan ya. Jadi dia grafiknya yang begini, yang ke kanan gitu ya. Oke, ini sudah diketahui semacam ini. Ya, sudah. Jelas deh ya. Berapa besar hubungannya, berapa kekuatannya. Maka kalau kita mengetahui kekuatannya, kita harus mencari R, ya kan? Harus mencari R kuadrat, ya, R kuadrat tadi, R kuadrat, ya, R kuadrat. Kita harus mencari R kuadrat dulu, R kuadrat. Ya, di mana nanti kalau kita sudah mengetahui R kuadrat bisa mendapatkan nilai R-nya. Gitu kan ya. Bagaimana nih rumusnya gitu kan ya? Kalian harus menghitung di sini tadi untuk mencari R, ya. Mencari R, kalian harus udah di sini tadi mencari R sebentar. Oh, ini terpotong kalau nggak salah ini ya, dia. Sebentar, ini terpotong deh, banyak yang terpotong nih. Banyak yang terpotong ya. Ya, ini ya. Jadi untuk mencari R, saya pilih salah satu saja yang mencari R-nya ya, cari R. Saya pilih satu saja yang gampang saja. Coba saya kopikan dulu saja di sini biar nanti kalian juga agak lebih enak di sini ya. Mencari R-nya, kemudian yang lainnya. Oke, atau ini saja ya. Sama aja ya, sama saja. Kemudian ininya
Ya, ya, Dek. Jadi sekarang kita mencari R-nya ini, mencari R. R-nya dengan rumus ini. Nah, rumus yang ini berarti nanti di sini untuk R-nya, di sini ya R-nya tidak R kuadrat ya, tidak R kuadrat, maka di sini saya ingin mencari R-nya dengan rumus di sini sekma apa namanya, sekma ini yang mana berarti ini XI, YI di sini kan berarti yang ini ya sekma ini berarti yang 187,6 di sini sama dengan ini. Oke. Kemudian dibagi ya, dibagi berapa ini? Yang ini apa ini? Yang mana Dek ini, Dek? Yang ini, Dek. Berarti yang ini X kuadrat ya. XI di kuadrat berarti dia yang ini. Ya, 26 ya. 26,1 dikuadratkan gitu kan ya. 26 ini apa? Ini berjalan kan ya, berjalan di kuadrat jumlahnya ini kan. Sekma ini kan nanti ini di apa namanya diakarkan, berarti di sini dibagi SQRT berapa di sini? SQRT yang ini. Itu ya. SQRT yang itu. Kemudian dikalikan berapa? Dikalikan mana? Yang ini. Berarti dikalikan yang sebelahnya. Ya, yang ini. Dikalikan SQRT dalam kurung ini. Ya. Sudah. Ingat pembagian dengan perkalian sama, tapi ini kan kita berikan tutup di sini saja dulu ya, kita berikan tutup di sini. Oke, kemudian kita enter, berarti kita ini sudah dapatkan rumus ini ya, kita enter. Oke, mendapatkan R-nya 0,22. Sekarang kita mendapatkan R,022 di sini nilai R-nya. Maka R kuadratnya bagaimana? Ya nilai R kuadratnya di sini secara otomatis ya ini saja langsung kita kuadratkan. Itu sama dengan ini kuadrat. Oke ya. Oke, berarti mendapatkan ini. Nah, sekarang bagaimana representasinya? Mempresentasikannya bagaimana? Gitu kan ya. Oh, ternyata ini R kuadratnya itu adalah berapa persen? Sama dengan ini dikalikan berapa? 100. Ya. 100 ya berarti 5,29 gitu aja ya. 5,29. Oke, 5,2 sama dengan ini terus saya persenkan saja. Oke ya. Jadi 5,29%. Nah, bagaimana menginterpretasikannya ini? R-nya itu 0,23 deh. R-nya. Nilai R-nya itu 0,23. Berarti kalau 0,23 berapa deh? Dia mendekati kemana itu? 0,23 itu berarti di sini kan ya 0,23 berarti dia di sini. Nah sekarang apakah kita mengatakan ini itu kuat atau tidaknya, ya kan? Nah sekarang kita mau melihat jika kalian ingin membuat mengatakan dia kuat, tidak kuat dan sebagainya, maka kita buat dulu. Kita buat ya sangat hubungan sangat kuat. Kemudian itu yang pertama hubungannya kemudian kuat saja. Kemudian hubungan sedang ya. Kemudian hubungan lemah. Yang terakhir adalah hubungan sangat lemah gitu ya. Nah, coba adik-adik kalian memperkirakan kalau di sini ada 5 kategori hubungan ya, ada 5 kategori hubungan, maka secara otomatis nanti
taruhlah di sini kalau hubungannya itu adalah paling kuat itu adalah 1 tadi. Maka setiap hubungan ini itu akan mempunyai apa? Mempunyai ring. Ringnya berapa? Berarti ringnya ini adalah 1 sama dengan 1 dibagi berapa? Dibagi banyaknya ini 5. Maka dia ringnya adalah 0,2. Nah, 0,2 itu berarti bagaimana? Berarti untuk yang sangat lemah itu 0 sampai dengan 0,0 0 sampai dengan 0,2. Sedangkan yang di atasnya berapa? 0 di atas 0,2 ya berarti ya. Saya katakan gini, nilainya itu di atas 0,21 ya, 0,21 ya, 0,21 sampai dengan berapa? Sampai dengan berapa, Dek? Berapa, Dek? 0,4 gitu kan ya. Karena dia selisihnya kan segitu ya. Nah, ini sebetulnya selisihnya kan 0,2 nih. Ya, berarti 0,2 di sini bisa saya katakan di sini 0,01 gitu ya. 2,0201 karena di sini kan 0,20 kan ya. Di sini 0,20. Nah, berarti dia di atas itu gitu kan. Nah, sekarang di sini berapa? 0,401 ya sampai dengan berapa? Sampai dengan berapa, Dek? 0,6, Pak. 0,6. Di atasnya 0,61 ya, 601 sampai dengan 0,8. Sedangkan di sini 0,801 sampai dengan 1. Nah, sekarang kalau tadi saya mendapatkan nilai R-nya itu adalah 0,23, dia masuk di mana ini? Hubungan lemah, Pak. Hubungannya lemah. Oke. Betul ya? Hubungannya lemah. Berarti hubungannya lemah itu besarnya hubungan itu berapa, Dek? Besarnya hubungan. Besarnya hubungan antara variabel X dan Y itu adalah 5,29%. Hubungannya sangat lemah. Ya, apa? Hubungannya lemah. Berarti hubungannya antara X dan Y ini, hubungan antara X dan Y itu adalah sebesar 5,29%. Hubungan antar kedua variabel tersebut. Loh Pak, kok bisa Pak? Iya, karena hubungan yang lainnya, ya variabel yang lainnya itu sebesar sisanya. Berapa sisanya? Ya 1 min ini. Ya, berarti hubungan yang lainnya itu ya dipengaruhi oleh yang lainnya 1 min ini. Berarti hubungan terhadap variabel lain itu sebesar 94,7%. Atau kita katakan 0,94. Itu adalah dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Jelas, Dek, sampai di sini, Dek? Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas? Gampang loh ini, gampang ini. Nah, tapi adik-adik yang kalian harus perhatikan, tadi kalian ini tadi kan membutuhkan waktu lama ya, Dek ya? Betul nggak? Betul nggak? Tolong dong dijawab, Iya, dong, Pak. jangan diam aja. Betul ya? Iya, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, ini tadi kan sesuai dengan teorinya sebagai berikut, Pak. Kita harus menghitung dulu rumus-rumus ini dengan kita membuat tabel ini tadi, gitu kan? Dengan membuat tabel ini tadi kita akan mendapatkan jawaban-jawaban tadi kita masukkan semua, gitu kan ya? Oke, ini kita masukkan semua ini. Maka di sini persamaannya sudah diketahui, persamaannya adalah ini tadi, ya persamaannya ini. Dari soal ini tadi saya mendapatkan persamaannya adalah sekian, ya persamaannya ini, itu kan ya persamaannya ini, nilai A-nya dan B-nya ini, itu kan ya.
kemudian nilai R-nya adalah ini, nilai R, ya, nilai R, kemudian nilai R kuadratnya adalah ini, ya, nilai R kuadrat. Ini variabel lain yang mempengaruhi. Sini besar variabel lain yang mempengaruhi, ya. Oke, adik-adik maaf, ini mungkin kalian ya ada mata kuliah yang lain ya, tapi sebentar saja ini. Saya akan menunjukkan apa namanya, ini tadi kalian dengan menggunakan metode manual bukan manual ya, sebetulnya sudah otomatis, tapi ini dibantu oleh Excel gitu kan ya, dibantu oleh Excel. Nah, ini tadi adik-adik, kalian menggunakan rumus ini tadi cukup saya perhatikan mengerjakannya kalau dengan Excel ini tadi dengan satu persatu masukannya sekitar berapa tadi 20 menitan ya, 20 menit. Tetapi ada yang cara paling mudah adik ya. Dengan apa? Memanfaatkan fasilitas yang ada di Excel, yaitu dengan apa? Di data ini. Ya, di data ini. Coba kalian perhatikan ya, sebentar ya, kalian perhatikan. Saya ada tulisan data analisis ini, ya, data analisis ini. Ini untuk mencari tadi. Saya klik di sini data analisis, saya pilih regresi di sini. Ya, pilih regresi, saya oke. Saya masukkan nilai Y-nya mana? Nilai Y-nya mana? Oh, Y-nya sini aja. Sudah saya masukkan di sini. Nilai X-nya berapa di sini? Nilai X-nya saya masukkan di sini berapa? Ini. Selesai, ya. Yang ingin dicari apa? Oh, sudah. Ini saja sudah, misalkan. Terus saya ingin bagaimana nanti dia gambarnya, plotnya, probability-nya, saya ingin saja. Terus hasilnya ingin saya letakkan di mana? Misalkan hasilnya saya letakkan di sini saja, ya, di bawahnya ini. Nah, saya enter. Oke, sudah keluar nggak ada hasilnya dari kita? Kita perhatikan di sini, coba kita lihat berapa nilai R-nya nanti di sini, sama nggak gitu ya? Ya, ini perhitungannya benar nggak tadi ya? L16 tadi apa? L16, IJK, L. Loh, kok nggak ada L-nya tadi? Ya, nah ini hasilnya adik-adik. Coba kalian perhatikan. Ini multiple R-nya, R kuadratnya itu di sini ternyata R kuadratnya itu kalau di sini berapa tadi? Ini 0,532. Nah, berarti ada kesalahan perhitungan di atasnya tadi. Yang mana dimasukkannya? Sekarang kita perhatikan dulu. Ini intercept untuk apa namanya? Untuk koefisiennya. Jangan-jangan saya yang masukkan salah ini. Tunggu sebentar. Ini tadi nilai apa ini tadi? Oh, sorry, ini tadi nilai ininya ya. Nilai X-nya sampai di sini. Kemudian nilai X, oh ini nilai X-nya betul di sini sampai di sini. Nah, oke ya. Oke, nanti kalau mungkin di sini nanti ada kesalahannya di ya di sini ya, coba nanti diperhatikan lagi. Ini nilai-nilainya XY-nya ya. Jadi tadi yang kalian masukkan tadi di sini kita masukkan tadi benar atau tidak, dan nanti coba dicek ulang ya. Dicek ulang di sini. 26126 ya. Nah, ini untuk mencari dengan Excel-nya itu di sini adik-adik. Ya, dia akan mencari. Nah, ini adalah apa namanya? Ini adalah bersama regresinya. Ya, ini nilai R-nya semua ada di sini. Ya. Nanti ini plotnya di sini ya, plotnya di sini ada plotnya tadi normal probability-nya. Jadi adik-adik ini tadi sekedar contoh dulu ya. Nanti masalah perhitungannya tadi tolong di sini nanti dikoreksi ulang. Apakah tadi perhitungannya tadi itu ini berapa ini? Ini harusnya di sini 0. Harusnya di sini 0 ya. Harusnya di sini 0. Jadi tidak sekian, harusnya di sini 0. Jadi nanti kita cek ulang saja nanti bagaimana pekerjaannya. Oke adik-adik, ini sudah lebih 6 menit ya, lebih 6 menit.
Nanti tolong kalian dengan ini tadi kalian bisa mengerjakan dengan beberapa cara ya, beberapa cara. Nanti tolong kalian dicoba-coba yang tadi yang saya minta perhatikan kalian tadi yang di sini ada ya, yang di sini ya. Tolong ya nanti kalian tadi yang di sini ya. Pada saat kita memasukkan angka-angka tadi ya. Nah ini angka-angka tadi yang dimasukkan tadi benar nggak ya angka yang di sini dan sini tadi kalian perhatikan ya di mana yang dimasukkan y kuadratnya bagaimana x kuadratnya bagaimana karena begitu kita salah memasukkan saja di sini ya nanti seperti tadi ini tadi berarti mungkin ada kesalahan dalam hal pemasukannya di sini angka-angka tadi di sini ya contoh angka di sini ini I16 ya L16 dengan G16 ya L16 dan G16 atau apa nanti tolong dicek ulang ya kemudian semacam ini rumusnya bagaimana terus ini rumus ini nanti dia perkaliannya bagaimana memberinya bagaimana juga nanti harus diperhatikan di sini ya di dalam Excel itu tolong ini nanti dicek ulang bagaimana perhitungannya apakah yang Y ini tadi itu yang Y di sini atau yang di ini atau ini tadi apakah yang dikalikan ini dengan ini atau ini dengan ini ya nanti dicek ulang. Oke gitu adik-adik ini sudah jam 11 lebih kalian masih ada kuliah lagi kan ya di sini ya biasa di akhir pertemuan saya selamat siang ya jaga kesehatan protokol kesehatan dan tetap bahagia saya akhiri sampai di sini kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.